Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swadista Dava Alafi Santosa dari Prodi D3 Refraksi Optisi. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang ketiga dari dosen pembimbing Bapak Andi Maulana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Latar belakang: bahasa baku yang digunakan dengan benar menjadi harapan pecinta bahasa Indonesia. Salah satu wujud bahasa baku adalah penggunaan kata yang mengikuti kaidah yang sudah ditetapkan. Salah satu kaidah tersebut adalah penggunaan ejaan. Ejaan adalah salah satu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta menggunakan tanda baca. Ejaan yang dikenal dalam bahasa Indonesia kita ini adalah EYD. Penggunaan dan penulisan kata baku pada masyarakat bahkan pelajar masih rancu dalam menempatkan kita dalam kalimat yang sering tidak sesuai dengan penulisan kaidah bahasa Indonesia. Masyarakat atau pelajar seringkali tidak memperhatikan apakah tulisannya sesuai aturan atau tidak. Yang terpenting tujuan dan maksud mereka tersampaikan. Landasan teori: pengertian kata baku dan tidak baku. Pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata, biasanya kata baku digunakan untuk penulisan atau mengungkapkan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Umumnya kata baku digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya diakibatkan oleh salah penulisan saja, melainkan juga diakibatkan oleh pengucapan yang salah dan juga karena penyusunan suatu kalimat yang tidak tepat. Umumnya kata tidak baku sering diucapkan atau muncul dalam percakapan sehari-hari. Landasan teori: ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. Yang keempat, baku adalah bahasa percakapan. Yang kelima, kata baku digunakan sesuai dengan karakter kalimat, konteks kalimat. Yang keenam, kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang terakhir, kata baku tidak mengandung hiperkorek. Ciri-ciri kata tidak baku: yang pertama, biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Deskripsi data: siswa mengerjakan laporan perjalanan studi wisata ke Malang dengan tempat wisata atau objek wisatanya adalah Museum Angkut, Malang, Jawa Timur Park, Batu Flower Garden, dan Batu Secret Zoo. Setelah melakukan studi wisata, siswa diminta untuk membuat sebuah laporan perjalanan. Tetapi sebelum itu, siswa terlebih dahulu diingatkan tentang bagaimana cara membuat sebuah laporan perjalanan.
Di dalam pembuatan laporan tentunya, setiap siswa berbeda-beda dalam menyusun kerangka laporan atau memaparkan isi laporan tersebut dengan bahasa atau kata-kata yang berbeda. Banyak siswa yang belum mengerti dan paham tentang pembuatan sebuah laporan perjalanan. Banyak dari siswa yang membuat laporan perjalanan seperti hanya membuat catatan buku harian. Pada bagian deskripsi data ini, penulis akan menguraikan tentang bagaimana kesalahan penggunaan kata-kata baku dalam sebuah perjalanan yang dibahas siswa. Setelah diketahui kesalahannya, data-data tersebut kemudian dianalisis. Temuan data yang pertama, kesalahan pada museum angkut memandang konsep abstraksi hiburan serta sejarah dari alat transportasi yang di seluruh dunia. Analisisnya, kata museum seharusnya museum. Objek wisata yang ditawarkan terdiri dari kata objek seharusnya objek. Setelah puas melihat keindahan wisata alam Batu Flower Garden, kata melihat seharusnya melihat. Setelah itu kami dipersilahkan berfoto sepuasnya. Kata dipersilahkan seharusnya dipersilakan. Analisis data museum. Kata museum adalah kata serapan utuh dari bahasa Belanda atau Inggris, yaitu kata museum. Bentuk kata museum merupakan kata baku, sedangkan kata museum yang mengandung huruf vokal I sebagai pengganti huruf vokal E merupakan kata tidak baku. Objek. Kata objek merupakan kata serapan dari bahasa Belanda dan Inggris, yaitu objek. Penyerapannya dengan mengganti huruf konsonan C dengan huruf konsonan K dan menghilangkan huruf konsonan T. Oleh sebab itu kata objek adalah kata baku, sedangkan kata objek kata tidak baku karena mengganti huruf konsonan J dengan huruf konsonan Y. Melihat. Kata melihat adalah kata kerja yang kata dasarnya adalah lihat. Kata melihat merupakan kata baku karena ada penghilang huruf konsonan H. Pada kata melihat menjadi kata tidak baku. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian kesalahan penggunaan kata baku dalam laporan perjalanan siswa yang oleh siswa kelas 11 SMA Swasta Muhammadiyah Yogyakarta setelah mengikuti studi wisata ke Malang, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Kesalahan yang paling banyak dilakukan dalam laporan perjalanan siswa yaitu ketidakbakuan kata yang diakibatkan oleh pembeda yang berkaitan dengan ejaan seperti penggunaan kata kerja. Kesalahan ini dilakukan siswa karena siswa kurang memperhatikan dan bahkan menyepelekan kaidah-kaidah penulisan. Saran dari saya, yang pertama, guru pembimbing dalam membimbing siswa dalam pembuatan karya tulis ilmiah hendaknya sungguh-sungguh. Yang kedua, guru bahasa Indonesia harus lebih teliti dalam mengajarkan penggunaan penulisan kata baku pada karya tulis siswa. Yang ketiga, guru bahasa Indonesia di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam keterampilan menulis, hendaknya selalu mengkoreksi tulisan siswa. Dan yang terakhir, yang keempat, guru bahasa Indonesia di dalam mengkoreksi tulisan siswa hendaknya langsung memberikan umpan balik kepada siswa agar siswa menjadi paham mana tulisan yang salah dan bagaimana kesalahannya dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.